membahas terkait apa itu psikologi sosial. Jadi teman-teman, psikologi sosial itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana orang lain ini mempengaruhi diri kita. Kayak manusia itu butuh berinteraksi, tapi di saat kita berinteraksi kita malah terpengaruh oleh lingkungan gitu. Contohnya misal kayak satu contoh kecil yang ada di Mataram misalkan, kalau kita dari sebuah persirkelan, kalau dari sebuah pertemanan, pasti di sebuah pertemanan itu pas ada yang teman kita pergi nongkrong ke kafe, teman kita pergi sunsetan. Nah, jadi kita kayak merasa pengen ikut-ikutan karena kita mau dianggap karena kita nggak mau dianggap kuno sama orang, karena kita mau ikut-ikutan tren. Kayak kalau bahasa zaman sekarangnya itu FOMO, kita terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai mengapa ada pengaruh sosial. Sebelum kita mengetahui tentang alasan mengapa ada pengaruh sosial, ada baiknya kita mengetahui tentang apa itu pengaruh sosial. Pengaruh sosial secara singkatnya kita artikan perubahan sikap, perilaku, ataupun pola pikir seseorang karena pengaruh lingkungan atau pengaruh dari orang lain. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengaruh sosial, sekarang kita akan membahas tentang mengapa ada pengaruh sosial. Yang pertama, karena manusia itu butuh diterima oleh kelompoknya. Jikalau seseorang itu terlalu jauh menyimpang dari kelompoknya, maka dia akan dikucilkan. Nah, contohnya seperti seorang mahasiswa yang mengikuti cara berpakaian dari temannya. Jikalau dia tidak mengikuti tren atau cara berpakaian dari temannya, maka bisa saja dia dikucilkan. Kemudian yang kedua, adanya kebutuhan adaptasi. Dari dulu manusia itu terbiasa hidup berkelompok atau saling membutuhkan. Baik itu dia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun mencari keamanan. Contohnya seperti pendatang baru belajar bahasa baru agar diterima dalam suatu tempat atau kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya proteksi atau rasa aman atau rasa ingin aman atau tidak disakiti. Yang kedua, adanya relasi. Pasti membutuhkan teman atau orang lain di dekatnya. Contohnya seperti seorang yang ingin ikut kegiatan kerohanian di kampus, ya tentunya dia ingin mendapatkan rasa aman dan teman baru. Kemudian yang keempat, lingkungan baru cenderung berbeda dengan yang lama. Contohnya siswa dari desa belajar ke kota. Yang kelima, disebabkan karena tekanan suatu kelompok itu tinggi. Semakin kuat tekanan dalam suatu kelompok itu, maka semakin anggota kelompok itu akan merasa tertekan dan terpaksa untuk mengikuti aturan dari kelompok tersebut. Kemudian yang keenam, orang akan menimbang dalam segi untung dan rugi.
Contohnya seperti seseorang itu akan membantu seorang dengan maksud dia akan dibantu ketika dia membutuhkan. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini materi yang saya mau bahas yaitu lingkungan sosial atau pengaruh sosial. Lingkungan sosial adalah kumpulan orang-orang di sekitar kita yang sering berinteraksi seperti keluarga, teman, atau teman-teman yang dekat di sekeliling kita. Ini sangat berperan penting dalam membentuk yang pertama way of thinking, way of feeling, way of behaving. Jadi way of thinking itu adalah cara berpikir yang dimana pandangan dan pikiran kita dapat berubah sesuai dengan ide dan opini orang di sekitar kita atau di lingkungan kita. Dan way of feeling ini adalah cara merasakan yang dimana kita bisa merasakan mood kita, juga bisa dipengaruhi oleh suasana dan emosi. Dan yang terakhir adalah cara berperilaku yang dimana di sini tindakan dan kebiasaan kita sering mengikuti pola yang ada di lingkungan kita. Contohnya misalkan nih seperti saya misalkan. Saya ini adalah orang yang introvert atau orang yang pendiam. Tapi saya ini berada di lingkungan atau kalangan orang-orang yang humoris atau orang yang suka bercanda, ketawa. Pasti saya itu akan ikut ke orang-orang yang humoris itu. Dan begitu juga sebaliknya. Misalkan saya ini orang yang humoris, saya di kalangan orang yang introvert atau pendiam, pasti saya juga akan ikut menjadi orang yang introvert atau orang yang pendiam. Itu saja contohnya dari saya. Baik, saya adalah pemateri terakhir dari materi ini. Nah, di sini saya bakal membahas tentang teori-teori mengenai materi ini. Nah, di sini ada 5 teori. Teori pertama ini adalah konformitas yang dicetuskan oleh Solomon Asch. Di mana Solomon Asch ini mengatakan kalau individu itu cenderung mengikuti pendapat dari kelompoknya walaupun pendapat tersebut bertentangan dengan nilai dalam dirinya sendiri atau norma tersebut. Contohnya nih ya, mengenai misalnya nih, pacaran adalah satu hal yang dilarang, tapi mau tidak mau karena pacaran itu suatu hal yang wajar, mau tidak mau kelompok tersebut, oh iya ini pacaran ini nggak apa-apa, itu wajar kok. Padahal dalam Al-Quran Allah SWT berkata jangan kau dekati zina. Nah itu. Yang kedua, teori identitas sosial yang dicetuskan oleh Henry Tajfel. Henry Tajfel ini mengatakan kalau individu itu mendefinisikan diri mereka itu berdasarkan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu dan cenderungnya itu mendukung in-grupnya sendiri serta merendahkan atau kayak acuh tak acuh terhadap out grupnya itu. Misalnya seperti ini, saya adalah mahasiswa sosiologi agama dan saya mendefinisikan diri saya ini sebagai mahasiswa sosiologi agama. Teman saya misalnya Buni Rosniami atau Wahyu dan Edi merupakan mahasiswa dari Al-Quran dan Tafsir, ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan saya pasti mau tidak mau bakal merendahkan mereka gitu. Atau yang kita bisa lihat seperti anak SD, anak kelas 6 merendahkan anak kelas 5 gitu. Selanjutnya ada pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial menurut George Hermans, Thibaut sama Kelly. Nah, di sini mereka mengatakan
kalau hubungan sosial itu merupakan pertukaran timbal balik antara reward dan quotes, dan manusia akan memilih hubungan yang memberinya keuntungan yang lebih besar. Nah, saya setuju sama teori ini, di mana seorang individu ketika memasuki suatu organisasi atau suatu lingkungan, mereka pasti menginginkan suatu penghargaan seperti apa, entah itu didengarkan, dihargai, dan sebagainya. Dan mau tidak mau, lambat tahun pasti individu tersebut bakal memberikan suatu pengorbanan gitu. Misalnya saya mengikuti organisasi A, nah di organisasi tersebut saya dihargai, diberikan peluang untuk berkembang dan sebagainya. Dan mau tidak mau, karena organisasi tersebut telah memberikan saya reward, saya akan memberikan mereka quotes. Ada hierarki kebutuhan yang dimana ini dicetuskan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow mengatakan kalau manusia itu memiliki kebutuhan yang bertingkat-tingkat, mulai dari kebutuhan fisiologis, aktualisasi diri, kebutuhan untuk dicintai, serta rasa memiliki. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dari manusia itu ada 5. Apa saja itu? Kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial, keamanan, aktualisasi diri, dan dicintai. Pembelajaran sosial yang dimana di sini dikatakan oleh Albert Bandura. Nah, Albert Bandura ini mengatakan kalau perilaku manusia itu dipelajari melalui observasi, imitasi, dan modeling. Yang dimana ini merupakan orang-orang itu dianggap penting. Misalnya nih, saya masuk ke dalam kelompok yang humoris, mau tidak mau lambat tahun karena saya malah memerhatikan mereka dengan cara diobservasikan seperti itu, saya bakal ikut menjadi orang yang humoris. Atau saya masuk ke klub orang-orang yang dingin gitu, mau tidak mau lambat tahun saya akan menjadi dingin juga. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, bye bye.